Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah kewirausahaan. Di sini Bapak akan jelaskan pada materi hari ini, yaitu tentang bagaimana peluang yang sebenarnya banyak sekali peluang yang ada di sekitar kita. Banyak peluang usaha yang ada di sekitar kita. Tapi kadang kita tidak mampu untuk bagaimana memberdayakannya. Makanya pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana kiat memberdayakan peluang, mengambil itu peluang. Sebelumnya marilah kita mengaji terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil waj'alahum ka'asfin ma'kul. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara-tentara gajah? Bukankah Dia yang menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ular. Shadaqallahul adzim. Semoga apa yang telah kita baca menjadi amal ibadah pada diri kita dan menjadi pembuka yang baik untuk belajar ilmu kewirausahaan selanjutnya. Baiklah, kita akan melihat bagaimana kiat melihat dan memberdayakan peluang bisnis. Peluang itu sebenarnya banyak sekali di sekitar kita. Ya. Bagi seseorang yang mempunyai kepekaan, kreativitas, inovasi, serta keberanian dalam mengambil resiko, setiap aspek kehidupan akan menimbulkan sebuah peluang. Jadi sebenarnya banyak. Ya, tapi bagi siapa? Bagi mereka yang bisa mempunyai kepekaan, kreativitas. Oke. Tapi kalau kita nggak punya kepekaan itu, maka peluang itu akan hilang atau bahkan peluang itu diambil oleh orang lain. Nah, ini sebenarnya munculnya peluang. Peluang itu muncul pertama adalah dari masalah. Yang kedua kebutuhan, yang ketiga keinginan-keinginan manusia, dan keempat karena diciptakan. Kok bisa, Pak? Peluang itu muncul dari masalah. Oke, Bapak jelaskan lebih lanjut. Peluang muncul dari masalah. Sebagian orang menganggap bahwa masalah adalah sesuatu yang menyusahkan, merugikan, ya enggak? Menyengsarakan, memusingkan, namanya masalah. Enggak ada masalah itu yang enak, enggak ada.
Yang pasti masalah itu menyusahkan. Apa saja yang membuat Anda itu menyusahkan, menyengsarakan, memusingkan, itu yang namanya masalah. Sehingga ada yang mengatakan definisi masalah adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu masalah. Sehingga apa? Susah, merugikan, jelas. Namanya juga masalah. Tapi bagi seorang wirausaha, seorang entrepreneur, masalah ini akan bisa menjadi sebuah peluang. Karena apa? Sementara sebagian kecil orang yang berpikir jernih dapat melihat bahwa setiap masalah pasti ada penyelesaiannya. Jadi peluang tadi itu pasti muncul setelah ada masalah. Ya. Bahkan jika kita mau hidup lebih baik, maka akan selalu berhadapan dengan lebih banyak lagi masalah. Dan masalah adalah kehidupan yang semakin banyak masalah yang diselesaikan. Kehidupan, maka semakin banyak masalah yang diselesaikan sehingga hidup menjadi lebih hidup. Jadi memang kita hidup akan dibenturkan atau akan ditemui dengan sebuah masalah. Tapi ingat, setiap masalah itu pasti ada solusinya, penyelesaiannya. Nah, solusi itulah yang bisa menjadikan kita menjadi sebuah peluang. Menjadi sebuah peluang bagi kita. Ya. Lalu bagaimana masalah dan peluang? Masalah yang muncul di kehidupan kita ya, justru akan memberikan atau melahirkan banyak peluang usaha. Sebab masalah itu memerlukan solusi, alternatif pemecahan, dan jalan keluar yang dapat memberikan nilai ekonomi bagi yang mampu menawarkannya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Orang mau ke Samarinda dulu, zaman dulu ya, harus naik. Kalau lewat darat dia harus naik kendaraan. Kalau jalan kaki capek, masalah, maka muncul ya peluang. Hanya ada taksi. Dulu sebelum ada taksi, ya kalau di tempat bapak ini ceritanya orang-orang dulu simpang pasir. Ya, dulu masih sedikit mobil taksi itu umum, sehingga dari jalan gotong royong kalau mau masuk ke simpang pasir, ke Palaran itu orang susah. Ya, kalau jalan kaki itu masalah, maka muncul peluang. Akhirnya ada tukang ojek. Nah, itu contoh kecil ya, apa saja. Nah, kalau yang cewek-cewek ini bapak nggak tahu masalahnya apa, yang dalam kehidupan sehari-hari ya, itu malah justru menjadi sebuah peluang usaha ya. Jadi hari ini kalau kita ini sudah belajar kewirausahaan, kalau kita ini menemui sebuah masalah, maka langsung terpikir, wah ini bisa jadi peluang, bisa jadi peluang usaha. Sehingga masalah tadi akan menjadi sebuah nilai ekonomi bagi yang mampu menawarkannya sesuai kebutuhan yang ada. Masalah-masalah itu muncul. Sehingga namanya kehidupan tidak mesti mulus, tapi mesti ada masalah. Nah, dalam masalah itulah akan muncul. Walaupun jangan sampai kita mengindahkan daripada norma-norma agama, tetap ya
walaupun itu masalah, ya tidak semua masalah. Tapi kalau langsung, wah Pak saya nggak punya uang, wah masalah ini, gimana solusinya? Mencuri, ya itu nggak benar, salah. Ya, kayak mahasiswa lambat nih kiriman, masalah, kapan nih solusinya? Cari alternatif penyelesaian masalah. Ya. Kalau kalian mahasiswa itu, yang cewek terutama, biasanya itu kan kalau yang kos di lantai 2 itu kalau bawa air galon susah tidak? Pasti susah, berat, ya. Itu masalah. Sehingga ada orang yang menawarkan jasa air isi ulangnya sama, produknya sama, ya. Tapi dia plus, ya, kirim dan meletakkan air isi ulang pada tempatnya. Itu menyelesaikan masalah. Sehingga yang harganya tadi 4.000 karena plus ongkir plus bawakan naik ke atas jadi 6.000. Itu namanya masalah dan peluang. Menjadi sebuah solusi. Anak-anak bangunnya telat, itu masalah. Akhirnya solusinya gimana? Ada jam waker, dibuatlah jam waker. Ini supaya pengingat. Nah, itu namanya solusi. Sehingga solusi itu menjadi sebuah peluang. Jadi kalau kalian sudah belajar kewirausahaan ini, rubah mindset kita. Masalah yang kita hadapi bisa tidak berubah menjadi sebuah peluang usaha. Sehingga dikatakan tadi bahwa sebenarnya peluang usaha itu sangat banyak di sekitar kita. Dari mana sumbernya? Dari sebuah masalah. Kadang kita antri, ya, mau ngirim jasa, istilahnya mau ngurus ini itu, hanya ada solusi. Ada jasa pengurusan mungkin STNK, pengurusan perpanjangan pajak. Nah, itu peluang timbul dari sebuah masalah. Makanya jangan kita selalu mengeluh kalau ditimpa masalah. Pikir dengan jernih, apakah bisa menjadi sebuah peluang bisnis dari solusi yang akan kita pecahkan. Itu yang pertama. Jadi masalah itu muncul dari sebuah peluang. Yang kedua dari kebutuhan, jelas. Ya makanya orang yang jualan sembako ya nggak pernah mati karena memang kebutuhan. Ya. Orang jual sembako, kesehatan, pendidikan di mana itu namanya kebutuhan. Sehingga kalian kalau lihat di pinggir jalan lebih banyak orang jualan sandang pangan. Karena apa? Karena kebutuhan. Tapi tergantung lagi bagaimana cara mengemas. Ya, ada yang minimarket, ada yang toko modern, ya, untuk menyelesaikan kebutuhannya tadi. Sehingga orang memilih, oh di situ enak tokonya, oh di situ murah. Nah, itu persaingan. Nanti Bapak akan jelaskan tentang strategi. Ya. Nah, ini. Jadi peluang muncul dari kebutuhan. Apa itu kebutuhannya? Sandang, pangan, papan. Kalau perumahan berarti perlu tukang, perlu usaha tukang. Nah, tukang ini banyak, perlu kayu, perlu semen, ya. Pangan begitu juga, ya. Perlu mungkin sayur, bahan pokok, beras ini perlu pertanian perlu obat, perlu pupuk. Nah, ini hanya muncul sebuah peluang usaha.
Pakaian, kalau pakaian nggak usah ditanya dah. Nah, orang di pasar malam banyaknya pakaian. Kenapa? Karena kebutuhan. Sehingga peluang itu muncul dari sebuah kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan manusia. Sehingga semua kebutuhan di atas memunculkan permintaan, maka melahirkan peluang. Dan perkembangannya kebutuhan manusia akan barang dan jasa meningkat otomatis. Semakin bertambah penduduk, semakin banyak kebutuhan. Semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Sehingga apa? Sehingga perlu banyak, masih terdapat di sekitar kita ini berjuta-juta peluang untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan berjuta peluang inilah yang akan menjadi kewirausahaan. Yang ketiga, peluang muncul juga dari keinginan. Sifat manusia itu punya keinginan yang tidak terbatas. Karena itu peluang muncul dari keinginan. Ya. Sekarang manusia pengennya praktis, belanja dari rumah. Muncul sebuah keinginan-keinginan yang lebih dari manusia, maka dari itu muncullah sebuah peluang. Sehingga orang hari ini belanja cukup dari rumah, pencet-pencet sini. Ini kenapa muncul dari situ? Karena sebuah keinginan manusia. Ya. Muncul sekarang kalau lihat dari perabot rumah tangga, mulai sapu yang manual, sapu model gini, bahkan sekarang ada sapu yang otomatis. Karena apa? Karena keinginan. Nyapu sendiri dia, pakai robot, keliling, pakai sensor, mana yang kotor, mana yang bersih, dia tahu. Ya. Kenapa? Karena keinginan manusia. Ya, awalnya dibuat dari sebuah masalah. Rumahnya kotor, masalah. Kayak apa nih? Ya sudah, solusinya nyapu. Kalau mau ingin menjadi sebuah solusi, mungkin sekarang sudah mulai banyak usaha jasa membersihkan rumah. Kadang manusia tuh malas. Ya. Nah, ada yang lebih canggih lagi. Ya, karena keinginan akhirnya dibuat sapu otomatis. Ini kenapa? Karena orang punya keinginan, dia maunya duduk manis tapi rumahnya bersih. Nah, muncul peluang tadi, misalnya usaha kebersihan rumah. Kalau kemarin kan sedekah amal jariah, membersihkan masjid, ya. Nah, sekarang muncul lagi, kalau Anda ingin perlu solusi untuk membersihkan rumah. Jadi pada dasarnya peluang untuk membuka usaha sangat terbuka. Ya. Yang keempat, peluang muncul karena memang diciptakan. Ya. Peluang muncul bukan saja karena timbul masalah, tapi juga diciptakan. Ya. Karena apa? Memang seorang wirausahaan dicirikan dengan banyak pemikiran baru, ya, yang untuk mengimplementasikan tadi, sehingga bisa menciptakan sebuah produk dan jasa yang dihasilkan. Sehingga proses penciptaan itu perlu kreasi dan inovasi baru, sehingga dapat menciptakan sebuah peluang usaha baru. Nah, inilah 4 bagaimana peluang itu muncul. Ya. Dulu itu belum ada Gojek, Gokar, belum ada. Ya. Tapi karena keinginan, kebutuhan manusia terus menginginkan sebuah yang lebih instan, lebih praktis, maka muncul sebuah produk baru.
ya, sehingga membuat sebuah peluang usaha yang baru. Ya. Kenapa? Karena ini pemikiran yang luar biasa. Tapi memang ini perlu pemikiran yang dalam. Gak usah itulah. Kalian mulai yang pertama dari mulai masalah yang kecil-kecil, bisa nggak dijadikan sebuah peluang. Kebutuhan pokok pasti itu mudah. Keinginan-keinginan manusia. Kalau yang peluang diciptakan ini memang perlu pemikiran yang lebih. Tapi sebenarnya itu diawali juga dari sebuah masalah. Ya. Terus berkembang sehingga muncullah peluang yang baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Masalah dalam memperdaya peluang. Nah ini, tadi kita sudah tahu bahwa peluang itu dari masalah, peluang itu dari kebutuhan. Udah tahu kita, oh ternyata banyak sebenarnya peluang. Nah sekarang itu kita mau posisi yang mana? Mau jadi orang bodoh? Orang bodoh yang apa? Menyanyiakan peluang. Atau mau jadi orang pintar? Orang pintar ini menunggu peluang. Nunggu peluang, baru kita kerja. Tapi orang bijak, nah mencari peluang. Ya, artinya mencari bagaimana solusi. Untuk apa? Untuk berwirausaha. Tapi yang paling penting adalah orang pintar dan bijak, yaitu menciptakan sebuah peluang usaha. Minimal kita menjadi orang. Jangan nunggu. Pintar memang kita. Tapi kalau kita bisa menciptakan sebuah wirausaha baru. Ya. Saking banyaknya peluang, jangan kita menjadi orang yang bodoh. Kenapa? Karena kita menyanyiakan peluang. Ya. Orang pintar nunggu peluang. Ya. Tapi kalau bisa kita menciptakan, membuat usaha baru, ya, untuk menyelesaikan sebuah masalah sehingga menjadi sebuah peluang usaha yang baru. Nah ini, keberuntungan adalah pertemuan antara persiapan dengan kesempatan atau peluang. Kadang beruntungnya orang itu. Kenapa sih orang kok bisa dikatakan beruntung itu? Karena apa? Ada sesuatu kesempatan, posisi dia siap. Ya. Misalnya, tanah hari ini tuh sudah harganya 50-an juta. Tapi suatu saat namanya orang muncul peluang, saya perlu dana, anak saya di rumah sakit, sehingga saya perlu uang cepat. Maka yang biasa pasar 50 dijual cuma 20. Nah, peluang. Tapi nggak punya duit, nggak ada persiapan, nggak jadi kita beruntung. Ya. Makanya selalulah kita menjadi orang yang selalu siap. Ya, selalu siap. Dalam segala hal. Kalian nih sekarang mahasiswa. Ya. Kuliah asal-asalan. Sehingga apa? Nggak lulus-lulus. Pas peluang ada, tes PNS, karena nggak lulus-lulus, nggak siap. Akhirnya nggak jadi beruntung gitu. Ya. Siapa yang beruntung? Pas ada tes CPNS, kalian udah lulus, udah siap. Terus belajar. Ya, baru kita akan menjadi orang yang beruntung. Maka Napoleon berkata, jangan beri kami jenderal yang brilian, tapi berikan kami jenderal yang memiliki keberuntungan. Artinya, untuk mendapatkan kemenangan dibutuhkan para jenderal yang mampu mempertemukan antara kesiapan dengan peluang, sehingga menjadi sebuah keberuntungan. Makanya itu tentara, dia selalu latihan terus. Kapan perangnya? Nggak pernah. Bukan nunggu perangnya, tidak. Tapi ini negara itu selalu menyiapkan kesiapan. Pas betul nanti suatu saat ada bonrota, sudah siap gitu loh. Tapi kalau nggak ada perang, tentaranya makan tidur gemuk,
Pas ada perang nggak bisa, akhirnya kalah. Nah, makanya kalau bisa kita nih selalu siap. Mau UTS, udah siap. Beruntung saya belajar tadi malam sehingga saya bisa menyelesaikan soal-soalnya. Nah, kenapa? Karena dia sih siap. Tapi jangan harap, ya, jangan harap kita menjadi orang yang beruntung kalau posisi kita tidak siap. Waktunya UTS, jalan-jalan ke tepian, ke mall, hanya nilainya jelek, ya nggak beruntung. Namanya jelek nggak lulus-lulus, ya. Gitu. Sehingga apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan keberuntungan? Melakukan sesuatu yang seharusnya. Kayak bapak dosen, dia ngajar. Kok dosen nggak ngajar? Ya nanti akan menjadi orang yang tidak beruntung, hanya dipecat. Waktunya ngajar nggak ngajar. Kalian juga mahasiswa. Waktunya belajar, kalau bapak ngajar, kalau kalian belajar. Waktunya belajar. Apa yang seharusnya kita lakukan, lakukan. Tukang kuli bangunan, tukang pekerja bangunan, apa yang seharusnya namanya tukang bangunan ya harus bekerja di bangunan. Kok tukang bangunan kerjaannya ngerokok, duduk-duduk, nggak jadi orang yang beruntung. Jadi lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Yang kedua, pada saat yang tepat, and the right time, waktu yang tepat. Kalian sekarang mahasiswa, ya belajar. Terus mahasiswa bekerja, waktunya tidak tepat. Sehingga apa? Kadang mahasiswa yang selalu bekerja, ya, sehingga nanti kuliahnya tidak selesai. Pak, apa saya nggak boleh? Boleh, asal kalian bisa menyempatkan atau menempatkan waktu yang tepat. Siang kuliah, malam bekerja, atau sore bekerja, nggak masalah. Ya. Yang ketiga, dengan cara yang benar. Ya. Lakukan dengan cara yang benar. Kalian mau ngukur berat badan, kok pakai meteran? Dia nggak ketemu. Kalau mau ngukur berat, ya harus pakai timbangan. Kalau mau ngukur panjang, ya harus pakai meteran. Caranya yang benar. Ya. Insya Allah kalau kita caranya benar, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Terus yang keempat, sukai apa yang Anda kerjakan dan kerjakan apa yang Anda sukai. Ya. Wah, saya sebenarnya malas kerja di sini. Wah, sebentar keluar kalian. Ya. Sukai apa yang Anda kerjakan hari ini, ya sudah, usahakan disukai. Sehingga akan ada penilaian, Anda ini rajin, luar biasa. Ya. Kenapa? Karena dia menyukai pekerjaannya. Tapi kalau nggak suka, contohnya apa? Buktinya apa? Masuk, kadang enggak. Sehingga kamu mau kerja nggak sih? Ya. Niat nggak sih? Kenapa? Karena mungkin dia tidak suka. Tapi kalau kita mau menjadi orang yang beruntung, walaupun kita tidak suka dengan kerjaan itu, harus kita sukai. Ya. Sehingga apa? Kita akan menjadi orang yang beruntung. Ya. Tapi kalau memang tidak suka, ya udah, lebih baik di awal kita ngomong, saya nggak suka kerjaan ini. Udah, nggak lama-lama. Sehingga apa? Penilaian Anda pada orang lain tidak menjadi jelek. Ya. Nah, ini persiapan untuk menangkap peluang. Tumbuhkan jiwa wirausaha. Ya. Yang kemarin itu disiplin, ya kan, ulet, tekun. Tentukan ide bisnis. Lakukan studi kelayakan. Jualan di sini cocok nggak ya? Terus kita harus berani ngambil resiko. Pak, nanti gagal, nggak masalah. Sudah banyak pepatah mengatakan kegagalan adalah kunci kesuksesan. Kalau dia bisa mengambil sebuah
pengalaman, pelajaran. Ya. Tapi kalau kita tidak bisa mengambil pelajaran, usaha ini gagal, bikin usaha baru, nggak bisa. Harusnya dia gagal, jangan beralih ke usaha yang lain. Ya. Bapak itu temuin orang-orang yang selalu berubah-berubah bisnisnya, rata-rata dia nanggung, tidak tekun dia. Ya. Yang kelima, bersedia memanage usaha, memang harus dimanage. Dan yang keenam, memiliki kecerdasan finansial yang kemarin udah Bapak jelaskan. Jangan sampai uang modal semua dihabiskan, ya habis. Ya, uang modal, keuntungan. Ya, sehingga inilah 6 hal yang bisa digunakan untuk menangkap sebuah peluang. Anda semua telah diberi anugerah yang luar biasa, yaitu pikiran, waktu. Terserah pada Anda untuk melakukan apa yang Anda senangi dengan keduanya. Anda dan masa depan anak Anda bukan ditentukan oleh besok, tapi sekarang. Karena itu, bertindaklah untuk menangkap peluang mulai dari diri sendiri, dari sekarang, dan dari yang terkecil. Jangan langsung pikir besar, yang kecil-kecil dulu. Ya, Bapak dulu usaha awal mungkin ya untungnya malah cuma 100.000. Bapak masih ingat tuh, 100.000 sebulan, kecil. Tapi kita tekuni terus, ya, sampai sekarang 15 tahun berjalan, sehingga alhamdulillah bukan 100.000 lagi, bahkan aset kita bisa sampai 100 juta sebulan. Pernah Bapak ambil dalam 1 bulan omset bisa sampai 100 juta. Ya, tapi namanya usaha, ya kadang naik kadang turun, tapi sudah kecil-kecilnya usaha kita akan lebih, ya, dari yang sebelum-sebelumnya. Semoga Anda bahagia dengan anugerah yang menakjubkan yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Jadi pikiran dan waktu Anda gunakan sebaik mungkin untuk menangkap sebuah peluang. Jangan jadi pemalas. Jangan menjadi orang yang suka hanya meminta ke orang tua. Bapak dulu lulus kuliah langsung putus orang tua. Udah usaha apa yang bisa. Baru di situ muncul tekad. Ya. Kepepet, the power of the kepepet. Walaupun kita sebenarnya orang mampu, ya, tapi kadang kita nggak muncul, ya, kekuatan kita sesungguhnya kalau tidak kita nih berusaha semaksimal mungkin, tidak kepepet. Ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Semoga bermanfaat. Pesan Bapak pokoknya bagaimana segera tangkap peluang yang ada di sekitar Anda, mulai dari munculnya dari sebuah masalah, kebutuhan, ya, atau memang itu keinginan manusia, atau memang sesuatu yang diciptakan, ya, segera tangkap peluang. Makanya nanti di akhir kuliah ini Bapak tetap akan membuat tugas bagi Anda pribadi supaya bisa menyelesaikan kewirausahaannya dengan baik. Demikian Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.